Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Yosef Simamora-Gudopogoya. Saya adalah mahasiswa Universitas Cenderawasih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan yang ke-22. Hari ini saya akan membahas beberapa hal mengenai pemerintah sebagai kebutuhan. Jadi selamat menyaksikan. Ketika membahas hal-hal tentang pemerintahan, dapat diakui bahwa dengan adanya pemerintahan, masyarakat dapat hidup lebih teratur, yang dimana hal itu bergantung juga pada pemerintahnya. Dalam kajian-kajian mengenai pemerintahan, terdapat dua pandangan yang saling bertolak belakang. Antara pandangan pertama, yaitu pandangan yang menganggap bahwa pemerintah harus membatasi keterlibatannya dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat, karena pemerintah tidak patut untuk mengatur segala hal dalam kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk mengatur dan mendisiplinkan diri mereka agar terciptanya keteraturan sosial. Pandangan ini menganggap bahwa pemerintah yang kuat dicurigai dapat merebut atau mencuri kebebasan rakyat. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan yang menganggap bahwa pemerintah seharusnya mengatur sebanyak mungkin kehidupan dalam bermasyarakat, dikarenakan mereka menganggap bahwa pemerintah itu dapat menciptakan keteraturan, keamanan, dan kemajuan yang disebabkan atas fakta sejarah dan pengalaman yang pernah terjadi di dunia, yang membuat masyarakat dengan pandangan tersebut lebih memusatkan kedaulatan di tangan pemerintah dibanding demokrasi. Baik, masih membahas soal pemerintah. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat dan menjaga suatu ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah memiliki beberapa tugas-tugas pokok untuk memastikan bahwa pemerintah adalah pemerintah yang baik bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menjamin keamanan negaranya dari serangan luar maupun dalam. Serangan luar seringkali berupa peperangan dan dalam seringkali berupa pemberontakan. Yang kedua, memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan atau kekacauan di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menjamin adanya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa adanya kedekasi yang seringkali berupa status maupun kekayaan. Yang keempat, dapat memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang yang mungkin belum pernah dibuat oleh orang-orang non-pemerintahan. Kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat seperti adanya panti jompo, tempat-tempat bagi orang tua, dan tempat-tempat tinggal juga buat anak-anak yatim. Dan yang keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat berdampak baik bagi masyarakat luas, yang dapat menjaga ketahanan ekonomi negara. Ketujuh, membuat dan menerapkan kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya alam yang diimbangi dengan konservasi jika sudah mulai terjadi eksploitasi. Di masa-masa ini, efektivitas dari pemerintah bukan lagi bergantung pada penguasa atau pemimpin, namun sudah menjadi tanggung jawab bagi rakyat dan pemerintah itu sendiri, sehingga ketaatan akan konstitusi dan hukum telah menjadi sebuah tanggung jawab bagi keduanya. Dan untuk itu disepakatilah 3 paradigma pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah sebagai ruling process, di mana kualitas dari sebuah pemerintahan bergantung pada kualitas pemimpinnya, sehingga pengambilan keputusan harus sesuai dengan keinginan pemimpin yang dapat menyebabkan terjadinya bencana. Semua tergantung pada pemimpinnya, sehingga hal ini dapat memunculkan keinginan sendiri bagi pemimpin. Yang kedua, pemerintah sebagai governing process, di mana pemerintah dijalankan dengan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk melalui diskusi dan diskursus yang berlangsung dalam ruang publik. Ketiga, pemerintah sebagai administering process, di mana terbangunnya sebuah hukum yang kuat dan komprehensif atau dapat disajari secara menyeluruh. Dalam sistem ini, segala kesepakatan atau konsensus tertuang menjadi sebuah aturan-aturan hukum yang mengikat. Dalam sistem ini, kepribadian seorang pemimpin bukan lagi jadi faktor yang dilihat, namun siapapun yang memimpin akan dipaksa oleh sistem untuk tunduk pada aturan main dan nilai-nilai yang baku, sehingga rakyat dan aparatur dianggap dapat menjadi pengawas atau yang melihat pekerjaan dan proses kepemimpinan dari pemimpinnya